Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa wa ba'd. Tentang ibadah kurban ya, ini pengingat bagi kita semuanya. Memang ada kemiripan antara haji dan kurban, itu semuanya kita warisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tadi saya sebutkan riwayat tentang masalah haji. Nah, untuk berkorban ini lanjut. Sebenarnya bukan berhenti di Nabi Ibrahim, tetapi syariatnya sejak Nabi Adam alaihissalam. Jadi ceritanya nanti panjenengan bisa buka ya, surah Al-Maidah ayat ke-27. Ketika Qabil dan Habil saat itu ya akan dinikahkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Saat itu Qabil punya saudari namanya Iklimah yang wajahnya cantik. Habil punya saudari kembar namanya Labuda yang wajahnya kurang cantik. Saat itu Qabil akan dinikahkan dengan Labuda, kemudian Habil akan dinikahkan dengan Iklimah. Qabil protes karena Labuda ini kurang cantik ya, sehingga dikatakan menuduh ayahnya tidak adil. Kata Adam, ini perintah Allah, anaknya nggak percaya. Akhirnya Nabi Adam memberikan challenge kepada keduanya, coba kalian berdua berkorban. Siapa yang korbannya diterima, nanti aku akan memberikan keputusan kepadanya yang terbaik. Nah, rupanya Qabil ini asal-asalan dia seorang petani, hanya berkorban seikat rumput saja. Sedangkan Habil peternak, berkorban dengan kambing yang terbagus. Keduanya naik di atas bukit dan ternyata ada kilat yang menyambar. Yang diterima adalah korbannya Habil. Saat itu Qabil semakin marah, tidak insaf tapi semakin marah, akhirnya membunuh saudaranya Habil itu. Itulah pembunuhan pertama yang ada, yang terjadi dalam sejarah ya. Jadi rupanya barangkali kalau banyak orang yang jahat itu keturunan daripada Qabil, karena Habilnya kan mati ya. Jadi yang banyak keturunan daripada Qabil yang suka hasad itu. Itu cerita korban ya sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi pada saat kita berkorban, maka itu adalah menunjukkan bukti kecintaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Hajj ayat ke-37 kita diperingatkan, sesungguhnya bukan daging dan darah hewan korban yang sampai kepada Allah, tetapi ketakwaanlah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang sampai itu adalah takwanya. Ya, lanjut ya. Jadi dalam hal ini yang perlu untuk diperhatikan ya, di samping ada ayat fasolil rabbika wanhar ya, surat Al-Kautsar, ini menunjukkan perintah untuk sholat dan menyembelih. Karena perintah maka hukum asalnya adalah wajib ya, demikian yang disampaikan oleh Abu Hanifah yang menghukumi kurban itu wajib berdasarkan ayat ini. Kemudian dari hadis ini barangkali kita sudah pernah mendengar ya, bahwasanya amal terbaik pada hari 10 Dzulhijjah itu adalah mengalirkan darah, jadi menyembelih binatang. Nah, pada saat kita menyembelih binatang, innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Pada saat hari kiamat, binatang kita sembelih itu datang dengan ini, dengan tanduk-tanduknya, kemudian dengan rambut-rambutnya dan dengan kuku-kukunya, menjadi saksi pada hari kiamat. Dan darah yang mengalir dari binatang yang kita sembelih itu sebelum sampai ke tanah, itu pahalanya sudah sampai kepada Allah Ta'ala. Jadi luar biasa ya perintah yang disebutkan dalam hadis ini. Berikutnya tentang motivasi kita berkorban. Jangan tunggu kaya untuk berkorban, mulailah dari kemampuan terbaik kita ya. Ada seorang nenek-nenek tua di Donomulyo, Malang Selatan sana, namanya Mbok Painem. Masya Allah, beliau walaupun profesinya pemulung, tapi ketika berkorban, ada kawan saya punya pondok tahfidz di Donomulyo itu, dikasih pesan oleh Mbok Painem, "Le, tolong carikan kambing yang terbagus." Padahal beliau penghasilannya ya seperti itulah, pemulung, Masya Allah. Jadi kalau seorang Mbok Painem saja diberikan kemampuan ya, karena terpanggil untuk berkorban ya, apalagi kita ya seperti itu ya. Maka mari kita
berupaya ya untuk melakukan kurban setiap tahunnya, dan semaksimal mungkin ya. Kurban bukan tentang besar kecilnya hewan, tetapi tentang besar kecilnya keikhlasan kita. Walaupun sapi limusin yang luar biasa mahalnya, tetapi kalau riak, ingin viral diberitakan di media misalnya, maka nggak dapat apa-apa. Tapi walaupun kurban kambing, asalkan sudah memenuhi syarat ya, yang kecil nggak apa-apa, asalkan ikhlas. Nah, yang lebih bagus mahal dan ikhlas ya. Satu hari kurban 1 juta keberkahan dan kebahagiaan bagi orang banyak. Kurban adalah investasi akhirat yang tidak akan pernah rugi ya. Lanjut. Keutamaan berkurban banyak sekali, diantaranya wujud ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah, menebar kebahagiaan dan membantu sesama, menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam, menghapus dosa dan menambah pahala, amalan mulia yang pahalanya terus mengalir ya. Jadi ngapunten ya, sedekah yang paling utama yang kita berikan itu berupa makanan. Dan pada saat kita memberikan sedekah berupa daging, kan dimakan. Ketika yang makan ini orang soleh, orang yang baik, maka daging yang kita makan itu akan bercampur dengan darah menjadi tenaga yang digunakan oleh orang-orang yang soleh, apalagi para santri-santriwati yang penghafal Quran, maka pahalanya terus mengalir kepada orang yang memberikan sedekah seperti itu. Nah, maka kita biasanya ada sedekah Jumat ya, yang berupa makanan, itu bagus ya, walaupun ada pro kontra di sini ya, yang mempermasalahkan masalah dalilnya, nggak masalah. Yang penting sedekah ini kapan dimanapun itu adalah bermanfaat. Kalau di pondok kami, alhamdulillah, ketika mendapat daging itu sampai 1 tahun Pak, nggak habis-habis Pak, Masya Allah ya, barokahnya seperti itu. Jadi dipakai, dimanfaatkan anak-anak ya untuk makan dan menaikkan ya, memperbagus gizi mereka. Terus jadi sebagai penutup, semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita dan menjadikan kurban kita sebagai jalan menuju takwa dan keberkahan hidup kita ya. Mudah-mudahan kita semuanya dimampukan untuk melaksanakan ibadah, baik itu haji ataupun berkurban ini setiap tahunnya, mudah-mudahan kita dimampukan. Terakhir, kemarin saya dapat cerita kawan saya, terinspirasi dari doa. Jadi kalau kita sedang dalam kondisi kepepet, itu kita berdoa dengan doanya Nabi Yunus saat dimakan masuk ke mulutnya, ke perutnya ikan paus itu ya, dengan doa tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kawan saya ini hanya punya uang 2 juta rupiah, tapi ingin berkorban sapi saat itu, ingin kenaikan prestasi ya, suluh-suluhnya kambing, kemudian ingin berkorban sapi, hanya 2 juta, tapi dia mohon hamin sebulan itu dengan doa ini, doa tasbihnya Nabi Yunus, kemudian memohonnya, Allah mampukanlah saya untuk berkorban sapi. Ternyata Pak, dia walaupun belum punya uang, dia keliling ke penjual sapi ya. Ini harganya berapa? 14, ini berapa? Dia hanya mencari yang paling murah. Terus tiba-tiba pada malam Idul Adha, itu ada ibu-ibu yang datang ke rumah beliau membawa amplop. Pak Ustadz, ini saya titip amplop untuk korban, monggo panjenengan belikan apa? Alhamdulillah, ketika dibuka Pak, 10 juta 10 juta tambah tabungannya kan 2 juta, 12 juta, kan kurang 2 juta ya. Tapi dia optimis saja, dia besoknya langsung ke penjual itu, dan ternyata sapi yang lain itu sudah laku, yang sebelumnya di harganya 14 juta karena nggak laku-laku. Wis untuk panjenengan mawon Mas, ini 12 juta saya kasih diskon. Jadi pas Pak, 12 juta itu untuk beli sapi itu ya. Dia katanya, saya menyesal kenapa nggak mencari yang lebih mahal ya. Doanya pas-pasan dikabulkan, yang ditanyakan yang 14 juta, yang terkabul yang 14 itu dengan diskon 2 juta. Itulah mustajabnya doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Demikianlah inspirasi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ngapunten atas segala kekhilafan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.